Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajara Rejani Kurniawan dengan NIR 14.20.06.0545. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Basic Life Support atau BHD, Bantuan Hidup Dasar, Triase, dan Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, di sini yang bakal pertama kali dijelasin itu tentang triase. Apa sih triase itu? Triase cara penilaian penderita yang berdasarkan kebutuhan terapi, sumber daya yang tersedia. Terapi didasarkan prioritas ABC, rumah sakit harus dapat melaksanakan pelayanan triase, survei primer, survei sekunder, tata laksana definitif, dan rujukan. Apabila diperlukan evakuasi, rumah sakit yang menjadi bagian dari SPGDT dapat melaksanakan evakuasi tersebut. Setiap rumah sakit harus memiliki standar triase yang ditetapkan oleh Kepala Direktur Rumah Sakit. Ini menurut Kemenkes RI nomor 47 tahun 2018. Adapun prioritas dari triase itu yang pertama ada warna merah, kodenya itu 1, kategorinya itu prioritas utama pengobatan. Untuk kondisi penyakit atau lukanya itu memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis yaitu tersumbatnya jalan napas, dispenia, perdarahan, shock, dan hilangnya kesadaran. Nah, yang kedua itu ada warna kuning, kodenya 2, kategori pengobatannya bisa menunggu pengobatan. Untuk kategori kondisi penyakit atau lukanya itu ada pengobatan korban dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak dapat berpengaruh terhadap nyawanya. Dan TTP-nya itu stabil. Yang ketiga itu ada hijau. Kalau hijau itu ringan, kodenya 3. Kategori lukanya itu mayoritas korban luka dapat berjalan sendiri. Kalau yang terakhir yaitu warna hitam, kodenya itu 0, kategorinya itu meninggal atau tidak dapat diselamatkan, kondisinya itu korban sudah meninggal dunia ataupun tanda-tanda kehidupannya terus menghilang. Terus di sini ada triase. Yang pertama itu triase merupakan proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan atau intervensi kegawat daruratan. Yang kedua, triase tidak disertai tindakan atau intervensi medis. Ketiga, prinsip triase berlakukan sistem prioritas yaitu penentuan atau penyeleksian mana yang harus didahulukan mengenai penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul. Terus ada prosedur triase menurut Permenkes RI nomor 47 tahun 2018. Yang pertama itu pasien datang diterima oleh tenaga kesehatan di IGD rumah sakit. Yang kedua di ruang triase dilakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawat daruratan oleh tenaga kesehatan. Caranya itu yang pertama menilai tanda vital dan kondisi umum pasien. Yang kedua itu menilai kebutuhan medis. Yang ketiga itu menilai kemungkinan bertahan hidup. Yang keempat itu menilai bantuan yang mungkin. Lalu yang terakhir itu ada memprioritas. Terus pasien juga dibedakan dengan kegawat daruratannya dan memberi kode warna kategori merah. Prioritas pertama, area resusitasi, pasien cedera berat mengancam jiwa yang mungkin besar, dapat hidup bila ditolong segera. Lalu pasien kategori merah dapat langsung diberikan tindakan di ruang resusitasi. Yang kedua itu ada kategori kuning, prioritas kedua area tindakan, yang pasien itu memerlukan tindakan definitif, tidak ada ancaman jiwa segera. Pasien dengan kategori kuning itu memerlukan tindakan medis lebih lanjut, dapat dipindahkan ke ruangan observasi. Yang ketiga itu ada kategori hijau.
Yang itu tuh prioritas ketiga yaitu area observasi juga pasien dengan cedera minimal dapat berjalan dan menolong dirinya sendiri atau mencari pertolongan. Pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan. Yang terakhir ada kategori hitam, prioritas 0 pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasikan. Pasien kategori hitam dapat langsung dipindahkan ke kamar jenazah. Lalu yang selanjutnya itu ada Glasgow Coma Scale atau GCS, yang mana kita bisa menilai dengan ada A, verbal sama motorik. Kalau A itu yang kalau dia tidak buka mata, nilainya 1. Kalau dia buka mata terhadap nyeri, nilainya 2. Kalau dia buka mata terhadap suara, nilainya 3. Kalau 4, kalau buka mata spontan itu dia nilainya 4. Kalau yang kedua itu ada verbal. Kalau verbal itu nilai 1-nya itu tidak ada respon, nilai 2-nya itu hanya suara mengerang, nilai 3-nya itu hanya kata-kata, nilai 4-nya itu bicara mengacau, nilai 5-nya itu bicara biasa. Lalu yang motoriknya itu nilai 1-nya itu tidak ada respon, nilai keduanya itu ekstensi abnormal, nilai ketiganya itu fleksi abnormal, nilai 4-nya menjauh dari nyeri, nilai 5-nya melokalisir nyeri, nilai 6-nya mengikuti perintah. Itu penilaian untuk GCS atau Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale. Nah, terus ada juga revisi trauma score atau RTS. Kita nilai dari GCS-nya juga. Untuk GCS-nya 13 sampai 15 itu nilainya 4, 9 sampai 12 itu nilainya 3, 6 sampai 8 nilainya 2, 4 sampai 5 nilainya 1, 3 nilainya 0. Adapun respiratory atau respiratory rate-nya itu ada 10 sampai 29 nilainya 4, kurang dari 29 nilainya 3, 6 sampai 9 nilainya 2, 1 sampai 5 nilainya 1, 1 nilainya 0. Lalu ada systolic blood pressure, itu lebih dari 90 nilainya 4, kalau 76 sampai 90 itu nilainya 3, 50 sampai 76 itu nilainya 2, 1 sampai 4 itu 1 sampai 4 1 sampai 49 itu nilainya 1, kalau 1 itu nilainya 0. Buat skornya itu kalau 1 sampai 9 merah, kalau 10 sampai 11 itu kuning, 13 itu hijau, 0 itu hitam. Untuk keterangannya itu kalau merah itu prioritas pertama memerlukan resusitasi dan evakuasi ke RS dan segera dengan cepat. Kalau kuning itu prioritas 2 memerlukan tindakan dan evakuasi ke rumah sakit segera juga. Yang hijau itu prioritas 3 memerlukan tindakan tetapi untuk evakuasi ke RS dapat ditunda atau ke rumah sakit itu juga dapat ditunda. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada materi dari BLS atau BHD. Apa sih BLS atau BLS itu? Dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadinya henti jantung. Aspek dasar dari BHD itu melewati pengenalan langsung terhadap henti jantung mendadak dan aktivitas sistem tanggap darurat cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Resusitasi jantung paru atau RJP dini dan defibrilasi cepat dengan defibrilator eksternal otomatis atau automated external defibrillator atau AED. Pengenalan ini dan respon terhadap serangan jantung dan stroke juga dianggap sebagai bagian dari BHD. Resusitasi jantung paru RJP sendiri adalah suatu tindakan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti napas dan atau henti jantung yang dikenal dengan kematian klinis ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis.
Terus ada tujuan utama dari BHD itu yaitu tindakan oksigenasi darurat untuk mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah oksigen ke jaringan tubuh. Selain itu juga, itu tuh merupakan usaha pemberian bantuan sirkulasi sistemik beserta ventilasi dan oksigenasi tubuh secara efektif dan optimal sampai didapatkannya kembali sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik spontan atau telah tiba bantuan dengan peralatan yang lebih lengkap atau melaksanakan tindakan bantuan hidup jantung lanjutan. Terus apa sih langkah-langkah BHD? Ada berapa juga? Untuk langkah-langkah BHD itu ada 4. Yang pertama itu ada pada saat kejadian, kita harus melakukan 3A, yaitu amankan diri, amankan keadaan, lalu amankan korban. Yang kedua itu kita harus menilai tingkat kesadarannya, yaitu ABCD, alert, verbal, pain, sama unresponsive. Yang ketiganya itu pelaksanaan, yaitu ABC, airway, breathing, sama circulation. Nah, terus yang terakhir itu ada hasil pemeriksaan, henti napas atau henti jantung. Terus, kapan sih BHD itu dihentikan? BHD bisa dihentikan apabila BHD berhasil, terus penolong sudah melakukan secara optimal, mengalami kelelahan, terus adanya tanda-tanda kematian, terus pasien juga tidak merespon sama sekali. Terus sistemik BHD disusun berdasarkan pedoman menurut American Heart Association atau AHA 2015. Yang pertama itu ada CAB sebagai ganti ABC untuk RJP dewasa, anak, dan bayi. Kunci untuk menolong korban henti jantung itu adalah aksi atau action, tidak lagi penilaian atau assessment, tekan lebih dalam. Saat ini AHA menganjurkan penekanan dada sampai 5-6 cm, tekanan lebih cepat untuk frekuensi penekan. Saat ini AHA juga menganjurkan frekuensi 100-120 kali per menit. Lalu AHA juga tetap menganjurkan hands only CPR untuk yang tak terlatih. Terus juga kita harus kenali tanda-tanda henti jantung akut. Terus juga ada jangan berhenti memompa atau menekan dada semampunya sampai AED dipasang dan menganalisis ritme jantung. Bila perlu memberikan ventilasi mulut ke mulut yang dilakukan dengan cepat dan segera kembali menekan jantung. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya dan selebihnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.